Di video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana kita bisa memperkuat mental kita dengan ajaran Stoikisme. Saya akan jelaskan apa itu Stoikisme. Stoikisme sendiri adalah filsafat kuno yang menekankan pada penerimaan, keberanian, dan kemandirian. Stoikisme juga memiliki banyak hubungan dengan psikologi modern, ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Ada beberapa konsep dan prinsip dalam Stoikisme yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita untuk hidup lebih tenang dan bebas stres. Mari kita bahas satu persatu. Konsep pertama adalah konsep kontrol. Stoikisme menekankan pada pemahaman bahwa satu-satunya hal yang dapat kita kendalikan adalah perilaku dan pikiran kita, sementara hal-hal lain di luar kendali kita harus diterima dengan lapang dada. Konsep ini juga dikenal sebagai prinsip kontrol internal, di mana kita belajar untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol, sementara hal-hal di luar kendali kita harus diterima. Dalam psikologi modern, prinsip ini dikenal sebagai locus of control. Orang dengan locus of control internal percaya bahwa mereka memiliki kendali atas kehidupan mereka, sementara orang dengan locus of control eksternal percaya bahwa kehidupan mereka dikendalikan oleh kekuatan luar seperti nasib atau orang lain. Studi menunjukkan bahwa orang dengan locus of control internal cenderung lebih mandiri dan optimis, serta lebih mampu mengatasi masalah dan stres daripada orang dengan locus of control eksternal. Contoh penerapan konsep kontrol dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita menghadapi situasi yang sulit atau tidak menyenangkan, seperti gagal ujian, kena PHK, atau putus cinta. Kita tidak bisa mengubah kenyataan bahwa hal-hal tersebut terjadi, tetapi kita bisa mengubah cara kita menanggapinya. Kita bisa memilih untuk bersikap positif, belajar dari kesalahan, mencari solusi, atau mencari bantuan. Kita juga bisa memilih untuk tidak bersikap negatif, menyalahkan diri sendiri atau orang lain, menyerah, atau menghindar. Dengan demikian, kita bisa mengurangi dampak negatif dari situasi tersebut dan meningkatkan kesejahteraan kita. Konsep kedua adalah konsep kesederhanaan dan penerimaan. Stoikisme mengajarkan bahwa kesenangan dan kemewahan hanya sementara dan tidak membawa kebahagiaan yang sejati, dan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan melalui kehidupan yang sederhana dan penerimaan terhadap keadaan. Konsep ini sering terkait dengan konsep kesadaran sekarang atau mindfulness dalam psikologi modern. Mindfulness adalah kemampuan untuk mengalami momen sekarang dengan penuh kesadaran dan tanpa hambatan oleh pikiran masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Studi menunjukkan bahwa praktik mindfulness dapat membantu kita mengatasi kecemasan, depresi, dan stres. Contoh penerapan konsep kesederhanaan dan penerimaan dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita merasa tidak puas atau iri dengan apa yang dimiliki orang lain, seperti uang, karir, pasangan, atau penampilan. Kita tidak bisa mengubah apa yang dimiliki orang lain, tetapi kita bisa mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Kita bisa memilih untuk bersyukur atas apa yang kita miliki, menghargai hal-hal sederhana dalam hidup, atau berusaha meningkatkan diri kita. Kita juga bisa memilih untuk tidak merasa kurang, mengeluh, atau membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dengan demikian, kita bisa mengurangi rasa tidak bahagia dan meningkatkan rasa puas. Konsep ketiga adalah konsep etika dan tanggung jawab. Stoikisme menekankan pada pentingnya mengembangkan etika yang kuat dan mengambil tanggung jawab atas tindakan kita. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus bertanggung jawab atas tindakan kita dan mempertimbangkan konsekuensi tindakan kita pada orang lain. Konsep ini dikenal sebagai self-transcendence atau keterikatan sosial dalam psikologi modern. Orang yang mempraktikkan self-transcendence memiliki fokus yang lebih besar pada kebutuhan orang lain dan dunia sekitar mereka, dan lebih mampu menunjukkan empati dan kepedulian terhadap orang lain. Contoh penerapan konsep etika dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita menghadapi dilema moral atau etis, seperti apakah harus berbohong, mencuri, atau menyakiti orang lain demi kepentingan diri sendiri. Kita tidak bisa menghindari situasi tersebut, tetapi kita bisa menghindari tindakan yang salah. Kita bisa memilih untuk bersikap jujur, adil, dan baik hati terhadap orang lain, atau berkontribusi untuk kebaikan bersama. Kita juga bisa memilih untuk tidak bersikap egois, licik, atau jahat terhadap orang lain, atau merugikan lingkungan. Dengan demikian,
kita bisa mengurangi rasa bersalah dan meningkatkan rasa hormat. Itulah 3 konsep stoikisme yang dapat kita pelajarin dan terapkan dalam kehidupan kita untuk memperkuat mental kita. Saya harap video ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.